Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Afandi Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran musik terhadap kecintaan dalam berbahasa Indonesia yang akan melengkapi tugas besar 2 bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang peran musik terhadap bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik di sini tidak hanya dipandang menjadi sebuah hiburan, tetapi juga memiliki peran tersendiri dalam sebuah pendidikan dalam proses berkomunikasi, menyuarakan pesan dan kritik terhadap suatu hal dengan gaya bahasa yang dimiliki oleh musisi tersebut. Menurut Kraft tahun 2007 nomor 23 menegaskan bahwa gaya bahasa yang dimiliki oleh seseorang merupakan bagian dari diksi bertalian erat dengan ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik atau memiliki nilai artistik tinggi. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda untuk menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar, agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Pembahasan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Daya tarik musik. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama lagu dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena institusi, untuk mencipta dan memperbaiki dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah jenis hiburan musik. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merefresh pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu, apabila senang, sedang sedih, jatuh cinta, ataupun jenuh. Itu dilakukan agar dirinya dapat mendapatkan kesenangan, ketenangan, dan untuk merilekskan pikiran. Media yang digunakan pun bisa berupa radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Peran lingkungan dalam budaya. Faktanya, remaja sekarang banyak meniru budaya luar. Contoh kecilnya adalah meniru seperti kosakata bahasa yang mereka gunakan sehari-hari, seperti BTW atau yang sering kita kenal dengan on the way, BTW atau by the way, dan masih banyak lagi. Contoh seperti ini saja sudah melanggar aturan tutur kata yang baik. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mencerminkan tutur kata yang benar. Bagaimana budaya kita ingin dikenal oleh orang luar, kalau saja warga kita sendiri mulai terintervensi oleh budaya luar. Disinilah perhatian dan peran orang tua yang dapat memonitoring secara langsung perkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dalam membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Sedangkan untuk selera musik generasi saat ini, tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja sangat menggemari musik-musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek dengan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri, dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengar musik luar ketimbang musik dalam negeri. Ini merupakan tugas bagi para musisi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas musik mereka. Jangan hanya mengandalkan hal-hal lain, sensasi dan apapun itu, tetapi harus memiliki tingkah laku yang dapat diperhatikan oleh rakyat Indonesia. Pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadar Anda meningkatkan pengucapan. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajarannya menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang untuk belajar. Kesimpulan yang didapat dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dan berbahasa cukup vital. Karena musik yang biasa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang dapat menstimulasi otak kita
untuk mengaplikasikannya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa musik, juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Saran, seni dapat dijadikan sumber informasi untuk mengulas tentang makna, nilai, dan pesan pada lagu dan gaya bahasa lirik sehingga dapat dimengerti dan dipahami masuk dengan tujuannya. Kedua, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkan secara baik dan benar akan membuat kita dapat menerapkan bahasa secara tepat dan benar. Maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia serta dapat mempersatukan sesama bangsa. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapai kecintaan dalam berbahasa Indonesia yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam serta menanamkan rasa kecintaan. Demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan nilai rasa nasionalis dalam diri sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.